Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Wardah Husura ya. Sudah terdengar Bapak Ibu suara saya? Terdengar, Bu. Oke, sudah terdengar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan sharing saja ya, sharing mengenai metode pembelajaran yang sekarang sedang happening atau sekarang sedang ramai dibicarakan ya oleh sekolah-sekolah maupun oleh tingkat university ya. Nah, kita ketahui dulu sebelum ada hybrid learning itu ada istilahnya blended learning. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau Bapak dan Ibu di sini kita bermain sedikit ya, biar tidak bosan. Mohon untuk Bapak Ibu sekalian mengaktifkan kameranya. Bagi yang bisa mengaktifkan kameranya, silakan karena kita akan bermain games ya. Sedikit untuk penyegaran, karena saya yang terakhir, mungkin Bapak Ibu sudah mulai mengantuk atau tidak fokus. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bermain, ya, bermain bersama-sama, ya, walaupun hanya virtual, walaupun tidak bertemu langsung. Sebenarnya kalau bertemu langsung secara offline itu lebih menyenangkan, gitu ya. Baik. Baik, Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya, kalau saya katakan saya bilang, nah saya bilang pegang kepala. Nah, Bapak Ibu silakan pegang kepala ya. Kalau saya bilang pegang kepala, Bapak Ibu pegang kepala ya. Nah, kalau saya bilang hidung, saya bilang pegang hidung, ya. Saya bilang pegang kepala, Bapak Ibu silakan pegang kepalanya. Kalau saya bilang hidung, ya, saya bilang pegang hidung, Bapak Ibu pegang hidung. Saya bilang pegang alis, Bapak Ibu silakan pegang alisnya, ya. Oke, siap-siap. Apakah masih fokus dan konsentrasi, ya? Oke, kita uji coba, ya. Uji coba. Saya bilang pegang pipi. Oke, masih ada yang terlambat ya. Saya bilang pegang telinga. Oke, ini masih fokus, masih pelan-pelan ya. Saya bilang pegang mata. Nah, ini ada yang terlambat, ada yang pegang mata, benar-benar mata, ada yang pegang mata, saya pegang hidung malah ikutan pegang hidung gitu ya. Oke, saya ulangi. Saya bilang pegang alis. Nah, masih terlambat ya, agak cepat. Ada yang langsung pegang kepala. Oke. Hidung. Nah, sepertinya Pak Ahmad Mujakir mulai tidak konsentrasi ya. Apakah ada perkataan, ada kata-kata saya bilang pegang hidung? Kan tidak ada. Hanya bagian tubuhnya saja. Gitu ya. Kalau ada instruksi dari saya bilang pegang kepala. Nah, itu dilakukan. Tapi kalau tidak ada saya bilang pegang hidung, kepala, ataupun alis, atau mata, atau mulut, nah itu berarti hanya bagiannya saja, misalkan mata, hidung, telinga, nah itu bukan sebuah instruksi, kan hanya pipi, tapi tidak disuruh pegang. Nah itu bisa dilakukan Bapak dan Ibu ya ketika mengadakan kelas virtual gitu agar tidak membosankan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu ya, takutnya waktunya habis nanti hanya untuk bermain-main saja.
Silakan Bapak Ahmad Mujakir ataupun Ibu Wardah untuk share screen. Saya mohon maaf karena laptop saya entah mengapa tidak bisa share screen ini, ya. Mungkin perlu diupdate atau apa. Oke, ya. Di sini Bapak Ibu saya akan sharing mengenai metode pembelajaran hybrid learning, ya. Baik, silakan di next. Oke, yang pertama itu kita ketahui dulu mengapa sih kok hybrid learning ini muncul, ya. Yang pertama di sini adalah karena ada beberapa tahun belakangan ini ya Indonesia, bukan hanya Indonesia saja, tetapi di berbagai belahan dunia itu ada sebuah pandemi ya, pandemi yang luar biasa dampaknya untuk kita semua di segala bidang itu benar-benar terasa sekali ya. Nah, karena adanya pandemi ini justru ada hikmah baik, yaitu salah satunya adalah pemanfaatan teknologi semakin maksimal ya Bapak Ibu, semakin maksimal terutama di dunia pendidikan ya. Mengapa? Karena bagaimana caranya pendidikan itu dapat tersebar ya, dapat tetap terlaksana. Kemudian tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Herlina mengenai capaian pembelajaran itu ya, agar bisa tercapai. Akhirnya ya memanfaatkan teknologi ini semaksimal mungkin gitu ya bagi peserta didik. Nah, kemudian di sini penyebab keduanya adalah karena mulai menurun kasus COVID-19 ya di sekarang ini kan sudah mulai menurun tapi belum hilang. Jadi akademisi memikirkan untuk mengadakan atau melaksanakan sebuah metode pembelajaran ya, bagaimana agar pembelajaran secara online dapat terlaksana, pembelajaran secara offline pun dapat terlaksana. Muncullah hybrid learning ini. Nah, kemudian penyebab yang ketiga adalah karena kondisi di lapangan semakin membaik ya. Kemudian kegiatan PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh itu tidak bisa dihapuskan begitu saja ya. Justru banyak nilai-nilai positif dari PJJ ini, bukan hanya untuk gurunya, tetapi juga untuk siswanya, ya. Mungkin ada siswa yang terkendala untuk mengikuti pembelajaran secara offline. Nah, biasanya itu dapat diatasi dengan pembelajarannya itu ada yang tatap muka dan sekaligus dengan online ya. Nah, itu makanya mulai diterapkan di beberapa sekolah, di beberapa lembaga itu blended learning. Baik, silakan di next. Oke, kita beralih ke ilustrasi mengenai hybrid learning ini ya Bapak Ibu. Jadi dalam hybrid learning ini ada face to face, kemudian dikendalikan dari jarak jauh ya, kemudian juga adanya social distancing juga. Kenapa? Karena dalam hybrid learning itu dibatasi. Nah, nanti ada aturan-aturan dalam melaksanakan hybrid learning ini ya. Jadi ada aturannya, tidak hanya wah keren nih namanya hybrid learning. Kami di sekolah atau kami di kampus mau menggunakannya, tapi ternyata tidak memperhatikan peraturan atau rules yang harus ada dalam pelaksanaan hybrid learning ini. Nah, karena pandemi ini belum usai ya, sebenarnya masih ada gitu, belum sama sekali hilang ya. Jadi hybrid learning ini adalah
muncul untuk menjembatani untuk sebagai salah satu solusi ya Bapak Ibu untuk tetap melaksanakan pembelajaran agar anak-anak kita atau peserta didik tidak tertinggal ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya, hybrid learning. Ada jadwal yang fleksibel, kemudian tetap memperhatikan kesehatan dan keamanan ya. Kemudian adanya social distancing juga, adanya yang face to face atau ada yang dia melalui jarak jauh hanya melalui Zoom atau Google Meet. Nah, kebetulan kami di kampus UIN Raden Intan Lampung itu sudah menerapkan ya hybrid learning ini gitu. Semester kemarin diuji cobakan ada dalam kelas ya tidak semua satu kelas itu masuk. Jadi mungkin ada yang di wilayah pesisir barat, Lampung Barat sana, karena jauh juga gitu ya, kemudian masih pandemi juga, nah mereka mengikutinya secara virtual. Nah, sedangkan yang berada di wilayah Bandar Lampung, mereka masuk ke kelas gitu. Jadi dibatasi, kemudian tidak semua semester yang masuk melakukan PTM gitu, hanya dibatasi semester 2, 4, dan 6 seperti itu ya. Oke, silakan di next. Nah, ini adalah ilustrasinya ya Bapak Ibu. Oke, nah kita pahami dulu konsep dari hybrid learning ini ya. Nah, hybrid learning ini merupakan metode pembelajaran menggabungkan, tadi kan ada irisan ya Bapak Ibu, kalau dalam matematik itu irisan, menggabungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran daring dan PTM seperti yang tadi saya katakan ya. Baik, silakan di next. Oke, nah ini setelah tadi mengetahui apa sih itu hybrid learning gitu kan, ada kelebihan yang ternyata kalau kita melaksanakan hybrid learning itu ada sisi-sisi positifnya, ada keunggulannya. Nah, yang pertama adalah di sini kita dapat membuka kesempatan bersosialisasi, ya, kesempatan bersosialisasi bagi peserta didiknya, gitu ya. Nah, di sini karena misalnya saja dalam 1 minggu, ya, 1 minggu itu tidak full 5 hari itu masuk, gitu ya, hanya beberapa hari saja, ya, misalkan Senin, Rabu, Jumat. Nah, Selasa, Kamisnya bisa dipergunakan anak-anak untuk bersosialisasi dengan kawan-kawannya, ya, di luar dari sekolah, ya. Kemudian saat ketika masuk sekolah, ya, atau masuk kampus itu bisa dia bertemu dengan teman-temannya, bisa sharing dengan dosennya. Nah, itu ya, membuka kesempatan bersosialisasi. Jadi tidak melulu online, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman materi lebih baik. Kenapa dikatakan pemahaman materinya lebih baik kalau ada hybrid learning ini? Ya, karena kalau kita tatap muka, ya, tatap muka itu mungkin terbatas waktunya, ya, terbatas waktunya, kemudian terkadang diburu-buru gitu kan, harus mengejar hari ini harus selesai nih materi ini, hari ini harus selesai nih pembahasan mengenai motivasi belajar gitu kan, hari ini harus selesai nih mengenai pecahan. Nah, gitu. Nah, karena adanya hybrid learning, ya, peserta didik itu dapat kesempatan untuk memahami materi lebih baik gitu, di luar misalkan sambil dia mengikuti kelas virtual, bisa sambil belajar dari sumber lain gitu ya, karena sekarang kan dia buka laptop, kemudian dia bisa buka beberapa macam tab gitu. Jadi sambil mendengarkan gurunya, sambil dia mencari resource yang lain, sumber yang lain gitu ya. Nah,
Kemudian berikutnya adalah tetap memanfaatkan teknologi. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Di sini karena hybrid learning itu membutuhkan sebuah device ya. Jadi mau tidak mau peserta didik itu harus melek teknologi ya. Dia minimal harus bisa mempergunakan WhatsApp atau bisa mempergunakan Google Classroom atau Google Meet, Zoom dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kelebihan dari hybrid learning ini memberikan penyegaran ya. Selama 2 tahun ini kita online terus. Kalau mungkin Bapak dan Ibu memiliki siswa yang masih sekolah gitu ya, online itu ada keluhan-keluhan bahwa aduh Bapak Ibunya semakin tinggi tensinya gitu, atau karena ternyata tidak mudah ya mengajarkan anak di rumah. Ternyata anak-anak itu lebih nurut di sekolah misalnya. Nah, itu dengan adanya hybrid learning itu mengadakan menjadikan sebagai penyegaran. Karena kenapa? Karena ada masuk sekolahnya, kemudian dia ada yang online-nya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah meningkatkan kualitas fisik dan mental gitu ya. Kalau online terus itu terus terang membosankan ya. Saya bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa saya, bagaimana pengalaman selama online learning ini? Bosen Bu, di rumah aja, tidak ke kampus, tidak merasakan kalau bahasa sekarangnya itu kampus vibe ya, atau kampus atau suasana di kampus, suasana sekolah yang normal itu. Makanya dengan adanya hybrid learning ini itu fisik dan mentalnya lebih terjaga gitu ya, lebih istilah sekarangnya lebih waras gitu, karena kan kalau kita ketemu teman-teman, anak-anak ketemu teman-temannya, terus mereka tidak menjadi stres, kemudian ketemu gurunya langsung ya, bisa ngobrol langsung. Nah itu lebih refreshing gitu. Jadi tidak hanya online saja. Oke, baik, silakan di next. Oke. Dalam kelebihan ya, setiap metode pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kekurangannya adalah yang pertama itu adalah tuntutan lebih pada orang tua. Mengapa? Karena mau tetap saja mau sebagus apapun pendidikan di sekolah, kalau peranan orang tua di rumah kurang begitu besar ya, atau tidak mereview pembelajaran di sekolahnya, mohon maaf sekali anak-anak itu menjadi tidak terarah, atau ya sudah jadi masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Nah kemudian jadi di sini dalam pembelajaran hybrid learning, orang tua juga dituntut untuk sebagai membimbing anak-anak belajar di rumah gitu. Jadi benar-benar peran orang tua dituntut untuk memegang anaknya, membimbing anaknya, mendampingi anaknya belajar ya. Mungkin di saat ketika online learning nih, ketika anaknya di rumah online learning, itu diharapkan Bapak dan Ibu mendampingi gitu ya, dan orang tua jadinya harus belajar gitu. Oke, berikutnya adalah mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal belajar harian ya, karena kegiatan pembelajaran secara blended, kemudian berubah kan tuh sesuai dengan shift masuk sekolah atau kampusnya. Nah, model pembelajaran ini tentunya mengalami
ada muncul sebuah kesulitan untuk mengatur belajar hariannya gitu. Jadi diperlukan mau tidak mau peserta didik itu harus disiplin dan fokus ya agar dia bisa mengatur jadwalnya dengan baik. Nah, di sini hikmah baiknya adalah peserta didik mempunyai time schedule yang bagus. Jadi mau tidak mau dia harus punya jadwal yang yang terarah gitu, yang bagus gitu, yang terjadwal gitu ya. Kemudian di sini kekurangan dari hybrid learning adalah masih bergantung perangkat dan jaringan internet. Karena apa? Karena harus online, ya kan? Terus harus ada device-nya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kekurangan yang keempat adalah di sini kesulitan menyusun metode pembelajaran, ya. Mungkin ya ketika online, terkadang tentu beda dengan ketika offline, ya. Tadi saja ice breaking virtual seperti itu juga perlu sering-sering diadakan. Kenapa? Karena anak itu lebih atau peserta didik itu lebih mudah cepat bosan gitu ya. Kalau ceramah terus selama 2 jam di Zoom itu kan mungkin mahasiswanya ngantuk atau bosen gitu ya, atau mungkin menonaktifkan kameranya gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian dalam kita sebagai pendidik gitu ya, ataupun sebagai orang tua juga dalam menghadapi kekurangan dan kelebihan hybrid learning ini tentunya harus disikapi dengan bijak ya. Kekurangannya dicari solusinya, kemudian kelebihan dipertahankan gitu ya. Oke, baik, silakan di next. Silakan di next. Oke, nah tadi yang saya singgung mengenai aturan khusus dalam hybrid learning, ya. Aturan khusus dalam hybrid learning. Jadi karena kita tahu nih ada namanya metode pembelajaran hybrid learning. Tentu ada rules-nya, tidak hanya melaksanakan yuk kita melaksanakan hybrid learning, tapi tidak tahu aturannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aturannya. Yang pertama adalah jumlah mahasiswa dibatasi atau jumlah siswanya dibatasi, ya. Jadi misalkan ketika kemarin melaksanakan hybrid learning, yang PTN di kelas hanya 50%, 50%-nya itu di rumah gitu ya, online. Dan yang PTM itu hanya yang berada di dekat kampus saja. Yang dia jauh tinggalnya itu silakan online gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah sebagian menjalani PJJ dan sebagian lagi masuk ke kelas yang tadi saya katakan ya, Bapak dan Ibu. Oke, berikutnya adalah tetap menerapkan protokol kesehatan. Mengapa? Karena pandemi ini terus terang belum berakhir ya. Ketika liburan tiba-tiba naik gitu presentasenya dan terus turun lagi, naik lagi gitu ya. Jadi tetap saja di kelas harus memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian masuk ke kelas itu harus mencuci tangan terlebih dahulu, atau masuk ke sekolah itu diatur suhu tubuhnya, kemudian yang demam sebaiknya tidak perlu masuk gitu ya. Oke, itu tadi sedikit aturan mengenai hybrid learning ya yang perlu dipahami. Baik, silakan di next. Silakan di next. Kita ke resiko pelaksanaan hybrid learning. Tentunya dari setiap keputusan ya Bapak dan Ibu, dari setiap metode pembelajaran yang kita ambil pasti ada resikonya. Nah, dalam hybrid learning ini perlu dipahami juga, ini adalah sesuatu hal yang baru, hybrid learning ya.
eh, karena metodenya baru, itu artinya apa? Ini adalah sebuah tantangan yang baru. Sama seperti ketika anak-anak kita sekolah, mulai sekolah di PAUD gitu ya. Nah, itu adalah tantangan kita sebagai orang tua, bagaimana ya memperlakukan anak yang baru bersekolah di PAUD, atau misalnya saja anaknya memilih untuk ke pesantren. Nah, itu tantangan baru yang tadinya tinggal di rumah, kemudian di pesantren, itu seperti apa. Nah, sama seperti hybrid learning, ya. Hybrid learning ini adalah sebuah tantangan baru yang kita tuh harus beradaptasi dengan cepat, gitu. Makanya saya pun sebagai akademisi, ya, sebagai pendidik, mencari literatur atau referensi mengenai hybrid learning ini, gitu ya, agar tidak salah dalam penerapannya. Oke. Kemudian ini adalah beranggapan persiapan kampus belum memadai. Memang apalagi tingkat kampus, ya, tingkat university atau universitas, itu banyak prodinya, banyak fakultasnya, ya. Itu luar biasa sekali, harus mempersiapkan alatnya, karena terus terang ketika kemarin saya melaksanakan hybrid learning, jadi PTM tetap di kelas, terus kemudian dalam waktu yang bersamaan itu ada Zoom-nya juga. Jadi ada kamera. Jadi tetap si siswa yang belajar di rumah, mahasiswa yang belajar di rumah itu melihat bagaimana suasana kelasnya. Itu kan membutuhkan device, dan itu tidak murah device-nya, gitu ya. Nah, itu dia kami pun sebagai dosen mau tidak mau harus mengadakan peralatannya juga harus diadakan, gitu ya, dan itu tidak, kalau menggunakan mungkin menggunakan anggaran kampus juga agak lama, jadi kami dosen juga anggaran masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah adanya resiko kesehatan. Nah, di sini karena pandemi ini belum berakhir, ya, ketika kita bertatap muka lagi, ada resiko kesehatan, entah itu batuk pilek atau ternyata virusnya menyebar lagi, gitu ya. Nah, itu dia. Itu adalah resiko pelaksanakan dari hybrid learning. Untuk itu segala resiko ini pasti bisa kita minimalisir, ya, Bapak dan Ibu. Tinggal bagaimana kita telaten dan lebih peka untuk mengatasi solusi-solusi yang perlu kita hadapi bersama dalam pelaksanaan hybrid learning ini. Baik, silakan di next, Bapak Ahmad. Oke, nah ini perlu diketahui juga, Bapak dan Ibu, bahwa hybrid learning itu sama saja dengan metode pembelajaran yang lainnya, membutuhkan persiapan, ya. Membutuhkan persiapan gitu. Kalau biasanya guru mempersiapkan RPP, ya, atau dosen-dosen mempersiapkan RPS-nya. Nah, di sini hybrid learning juga membutuhkan beberapa persiapan, ya, dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama adalah mempersiapkan sarana sanitasi yang memadai. Kalau memang ketika kemarin saya sekedar sharing saja, kalau memang tidak ada tempat untuk mencuci tangan, itu bisa guru maupun dosen menyediakan hand sanitizer atau tisu, gitu ya. Jadi kebersihan pun tetap terjaga. Kemudian
kita di lembaga membentuk satgas khusus protokol kesehatan. Jadi benar-benar dikontrol untuk mahasiswa yang masuk ke lingkungan kampus harus menggunakan masker gitu. Yang tidak menggunakan masker silakan tidak masuk kampus atau tidak masuk sekolah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pengaturan kelas yang baik gitu ya. Misalkan dalam kelas yang biasanya rapat ya, misalkan satu ruang kelas itu ada yang duduknya bertiga. Nah, ini duduknya diperkecil menjadi berdua, atau yang tadinya duduknya sendiri, kemudian di belakangnya itu ada space paling tidak 1 meter lah jarak antara satu orang yang di depan dengan satu orang yang di belakangnya gitu ya. Kemudian pengaturan shift mahasiswa. Nah, ini kalau kemarin ya, jadi kami membuat peraturannya bagi yang memang dia dekat di lingkungan kampus itu silakan datang gitu ya ke kampus, dan bagi yang jauh yaitu melalui online gitu. Jadi dalam satu waktu ada yang mengikuti virtual, ada yang PTM gitu. Jadi bersama-sama. Jadi menggunakan webcam juga. Jadi si mahasiswa bisa melihat teman-teman yang sedang belajar, sedang tanya jawab gitu ya di situ gitu. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan sarana untuk kuliah online juga gitu. Misalnya saja ada kuis gitu ya. Nah, kita dosen maupun guru juga harus menyiapkan untuk siswa-siswa atau mahasiswa yang peserta didik yang kuliah online ataupun mengikuti pembelajaran secara online. Oke, baik, silakan next Bapak Ahmad. Oke, nah ini adalah sedikit ya terakhir. Nanti mungkin ada tanya jawab. Every classroom discussion, every digital interaction is an opportunity to help children take their first step into the global community to see and define how, why, and when technology can be a vessel of change. Jadi berdiskusi di kelas, kemudian digital interaction seperti ini, itu bisa menolong siswa satu step lebih ke depan ya untuk menghadapi ruang lingkup yang lebih besar lagi ya. Kemudian juga kita juga bisa mendekatkan siswa tersebut dengan teknologi-teknologi yang digunakan untuk perubahan gitu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.